Terima kasih ibu-ibu semua. Jadi sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu apa itu check out. Jadi malam ini kita nggak check out. Kalau check out itu em, yang di check out adalah seseorang yang akan menyampaikan materi. Jadi kan nanti kan ibu-ibu yang akan menyampaikan materi ini di Ya, hari Jumat. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang di check out. Hmm. iya, Gitu. Jadi yang lain mendengarkan terus memberikan masukan-masukan. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bersama. Jadi bukan check out. iya, belajar Karena bersama. karena Belajar bersama. Iya, kalau saya yang menyampaikan berarti saya yang di check out. Jadi saya harus iya, menyampaikan dari Jumat gitu kan. iya. Iya. Jadi kita bukan check Oh out. iya benar. Karena memang juga sudah lama tidak menggunakan materi ini, jadi makanya malam ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyampaikan bimbingan lanjutan dasar Iya, yang kedua di dalam kelas nanti. Yang pasti harus diingat bahwa BLD 1 sudah disampaikan terlebih dahulu. Ya, iya, Ibu-ibu sudah menyampaikan BLD 1 di minggu kemarin, kemudian kita akan lanjutkan di bimbingan lanjutan dasar yang kedua, BLD 2. Nah, pada waktu penyampaian, kita tuh sudah pegang buku semua. Kita semua sudah iya. pegang buku, kita pegang buku semua, Buku. kemudian em, sebelum kita bagikan buku BLD 2 ini, kita bisa refresh dulu, review BLD 1, mengingatkan karena kan baru kan, jadi mereka pasti masih segar dengan BLD 1. Kita Iya. bisa kita bisa tanya atau kalau misalnya kita ragu, mereka tidak bisa menjawab, ya kita aja yang menjelaskan. Ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar bimbingan lanjutan dasar yang pertama, bagaimana memulai hidup baru dalam Kristus. Masih ingat ada 3 hal yang kita pelajari di situ, baru-baru ya. Yang pertama Hmm. kita belajar tentang hubungan yang Hubungan yang baru, baru, ya, baru, hidup baru, yang dan baru, hmm, pengalaman baru. baru. Ingat Iya. ya, kita belajar hubungan, hidup, dan pengalaman yang baru. Hubungan yang baru itu menyangkut status, status kita ketika kita memulai kita hidup baru ini, kita lahir baru, kita memiliki hubungan yang baru, status kita sebagai anak Tuhan sekarang, anak-anak Iya. Allah gitu ya, kita menjadi anak Tuhan. Kemudian kita juga mendapatkan hidup baru, yaitu kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kita sekarang hidup yang kekal. Dan yang ketiga, pengalaman yang baru, kita adalah ciptaan baru. Pengalaman yang baru tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Jadi itu yang kita pelajari di dalam BLD pelajaran 1, iya, BLD 1. Dan sekarang kita akan masuk ke BLD BLD 2. 2, bimbingan lanjutan dasar kedua, memulai hidup baru dalam Kristus, memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan Kristus. Ya, kan minggu lalu kita sudah belajar hidup hubungan baru, hidup baru, pengalaman baru. Nah, di dalam hubungan itu ada menyangkut dua ya. Dan hubungan itu bisa secara kualitas dan bisa secara kuantitas. Kita melihat bagaimana kualitas hidup hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kualitas hubungan kita dengan Tuhan bisa turun, kadang-kadang kualitas hubungan kita dengan Tuhan bisa membaik. Nah, bagaimana supaya kualitas hubungan kita dengan Tuhan tetap, ya, kualitas hubungan kita dengan Tuhan tetap. Nah, kita akan belajar di dalam BLD yang kedua. Kemudian bagikanlah BLD 2. Cek, 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 udah dibagiin. Jangan lupa selalu kita memulai dengan doa. Doa. Iya, jangan lupa doa. Nah, setelah kita bagi, kita bisa kasih kesempatan juga ke mereka kalau siswa murid-murid kita ini ada yang sudah ber-PI dengan 4 hukum rohani. Ada yang sudah Oh, PI dalam minggu ini menggunakan 4 hukum rohani. PI-nya 4 hukum rohani ya, bukan kesaksian tentang kesembuhan atau kesaksian tiba-tiba hmm. mendapat berkat, tapi PI-nya kesaksiannya harus kabaran Injil. Ya, dia harus ya silakan. Nah, karena itu lebih baik ibu-ibu kita juga punya kesaksian. Jadi kalau mereka tidak punya kesaksian, kita yang harus
memberi kesaksian bagaimana kita bersaksi ya, bagaimana kita sudah menceritakan Kristus kepada orang lain. Oh, Kemudian masuklah kita ke bimbingan iya, lanjutan dasar yang tunggu ya. wah BLD Hmm. 2. Buku BLD 2 ini, kalau BLD 1 kita kan baca dari halaman 2 semua halaman kan. Nah, kalau BLD 2 kita langsung ke halaman 3. Langsung ke halaman 3 ya, BLD 2 ini kita langsung ke halaman 3. Memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, yang selalu kita ingat bahwa di dalam kita membacakan BLD 2, kita bergantian membacakannya supaya mereka fokus. Jadi minta ganti-gantian ya membacakannya. Dan ada yang digarisbawahi, hal-hal penting di dalam buku ini kita garis bawahi. Kalau misalnya ada ayat-ayat tambahan, bisa kita tambahkan gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ini ada ayat tambahan, misalnya saya di halaman 3 ya, memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Setiap orang Kristen dapat, ini saya garis bawahi di kata dapat, mengalami persekutuan dengan Tuhan dari saat ke saat jika ia belajar. Ada kata belajar, saya garis bawahi mengakui dosa-dosanya. Jadi di garis bawahi kalimat-kalimat yang penting, kata-kata yang penting. Hidup di dalam persekutuan dengan Kristus ialah hidup yang penuh kelimpahan. Bisa digarisbawahi hidup yang penuh kelimpahan. Jadi orang Kristen itu tidak otomatis mengalami persekutuan dengan Tuhan dari saat ke saat. Jadi kita harus belajar mengakui dosa sehingga kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan itu. Apabila kita selalu mengevaluasi diri kita, kita selalu mengintrospeksi diri kita, sehingga ketika ada dosa itu segera kita akui, supaya kita dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Dan kita dapat menikmati apa yang disebut dengan hidup penuh dengan kelimpahan. Bisa sedikit dijelaskan di sini kelimpahan itu seperti apa ya? Kelimpahan itu ya seperti Bu Heti tetap sukacita walaupun aduh menyetir-nyetir pun tetap harus melaksanakan tugas gitu ya, tidak apa namanya, Naik ojek, Bu Pinkan naik ojek. itulah namanya kelimpahan, tetap bersukacita Oke. dalam keadaan apapun, itu kelimpahan. Nggak bisa kita ganti dengan apapun ya. Hmm. Kemudian eh, halaman 4 kita lanjutin, baca aja, baca dan sebenarnya BLD 2, oke, tapi kita udah nyampein ya BLD 2 ya. BLD 2 kan BLD 2 singkat ya. Jadi bisa dijelas-jelasin karena nggak terlalu panjang BLD 2. Iya, Kita hanya akan menekankan di BLD 2 ini apa beda hubungan dan persekutuan. betul. Yang tadi udah aku sempat spill di awal ya. Beda hubungan dengan persekutuan. Kalau hubungan itu tetap ya seperti hubungan em, Orang ibu tua dan anak ya orang tua dan anak. Saya horizontal ya, hubungan erat dengan Tuhan. Ya. iya, saya marga Purukan, bapak saya Purukan. Ya kemanapun saya, walaupun saya menikah dengan si Torus, tetap aja Purukan, darah Purukan itu ada, tetap Ya. nggak akan berubah sekalipun saya eh, mendapat marga yang beda gitu ya, marga lain, tapi tetap darah saya adalah darah ayah saya. Itu hubungan tetap, hubungan yang tetap. Nah, tetapi persekutuan itu untuk bisa berubah-ubah. Persekutuan itu dikatakan bahwa persekutuan itu bisa rusak ketika hubungan antara orang tua dan anak itu tidak baik, maka persekutuan itu menjadi rusak. Dan supaya persekutuan itu menjadi baik kembali adalah dengan mengaku dosa, pengakuan dosa, pengakuan dosa. Nah, itu sih, itu hal yang itu sebenarnya inti dari BLD 2 ini. BLD Hubungan 2. dan persekutuan ya. Iya, perbedaan antara hubungan dan persekutuan. Kemudian di halaman 6 tuh kan ada gambar Iya, lingkaran-lingkaran. Nah, itu kita bisa jelaskan. ada Lingkaran tiga. satu kan orang yang bukan Kristen, salib di luar. Kemudian lingkaran dua
hidup yang Salib di dikuasai. atas. Ah, ah. Dan Hmm, lingkaran tiga adalah hidup yang dikuasai oleh si aku, gitu ya. aku. Orang Kristen bertabiat duniawi. Nah, itu kita bisa jelaskan. Dari nomor satu itu untuk menjadi nomor dua adalah adalah dengan cara kita menerima Kristus. Nah, itu kita sudah belajar di empat hukum rohani. Ketika kita menerima Kristus, maka dari lingkaran satu hidup yang bukan Kristen menjadi hidup yang dikuasai Kristus. Nah, dari lingkaran dua ini, ketika kita berdosa, melakukan suatu kesalahan, maka dua ini menjadi tiga. Si aku yang bertahta dalam kehidupan, salib turun tahta. Nah, supaya salib itu menguasai hidup kita, yang dapat kita lakukan adalah mengaku dosa. Jadi sangat simpel, apalagi ada gambar itu mereka pasti akan mengerti. Kemudian ini di pertanyaan-pertanyaan hubungan persekutuan ini kita bisa langsung masuk ke halaman 7. Di pertanyaan halaman 7 itu nomor satu juga akan menjawab di halaman 6. Jadi satu pertanyaan akan Hmm, menjawab dua, ya, dua tempat di halaman 7 dan di halaman 6. 8. Halaman 6, halaman 6. 6. Jadi mundur. Jadi kan ada gambar hubungan apa, persekutuan apa itu sebenarnya ada di pertanyaan di halaman 7. Misalnya gini, halaman 7 di pertanyaan nomor 4. Apakah orang duniawi menurut lingkaran satu memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Dia kan akan ngelihat kan di Ya, lingkaran. Dia akan jawab tidak, hubungan tidak. Oke, dijawab nomor 4 tidak. Dan juga dijawab di bawah gambar itu ada hubungan tidak ada. Jadi menjawab dua tempat. Ya, itu eh, dibaca aja terus sampai selesai dan terakhir memang ada em, bagaimana kita harus mengaku dosa-dosa kita di 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ kita kasih kesempatan mereka untuk mengaku dosanya. Jadi silakan berdoa masing-masing. Roh Kudus akan ingatkan kalau ada dosa yang belum diakui. Itu ditekankan. Dosa yang belum diakui, mari saat ini kita saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk berdoa mengaku dosa yang belum diakui. Yang sudah diakui, nggak usah minta ampun lagi, ya, karena Tuhan kan sudah mengampuni, nggak akan Tuhan nggak ingat-ingat lagi dosa kita. Jadi jangan kita kalau diingat-ingetin itu pasti udah bukan itu udah dari yang nggak dari yang si jahat tuh ingat-ingetin dosa kita. Kalau kita sudah akui, mengaku dosa dan selesai. Setelah selesai, boleh karena BLD 2 ini simple singkat ya, bisa kita review lagi gitu ya dari apa kesimpulan dari pelajaran hari ini. Setelah itu jangan lupa untuk memimpin di dalam doa. Oke, tapi BLD 2 ini udah disampaikan minggu lalu ya. Sudah ya. Sudah ya, Bu, Ibu-ibu. Jadi sebenarnya kita akan masuk ke BLD 3. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana dari BLD 2 ini bisa masuk ke BLD 3 supaya nyambung ya. Bagaimana supaya nyambung dari BLD 2 ke BLD 3. Jadi pada waktu kita memulai sama seperti kita memulai di BLD 1, BLD 2, jangan lupa untuk berdoa, kemudian kasih kesempatan mereka kalau ada yang bersaksi, ada yang sudah menginjil dengan menggunakan patkum rohani dikasih kesempatan dan sekarang kita akan masuk ke BLD 3. Nah, kalimat peralihan dari BLD 2 ke BLD 3, BLD 2 kan judulnya bagaimana memulai baru dalam persekutuan dengan. Kita ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar perbedaan antara hubungan dan persekutuan. Persekutuan. Hubungan itu tetap ketika kita terima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, Yesus sudah ada dalam hidup kita. Hubungan itu tetap. Tetapi ada lagi kita pelajari tentang persekutuan. Hubungan tetap, tapi persekutuan itu sangat bergantung kepada situasi dan kondisi. Persekutuan itu bisa
tidak baik karena ini persekutuan ini menyangkut kualitas ya, kualitas suatu hubungan itu bisa tidak baik ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan ketika kita berdosa sehingga persekutuan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik, kualitasnya tidak baik. Supaya persekutuan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali, yang kita lakukan adalah mengaku dosa. Kita tentu nggak mau ya kalau kita jatuh terus menerus, jatuh dikit-dikit, jatuh bangun ke dalam dosa gitu ya. Kita tentu ingin supaya persekutuan kita itu bisa terus menerus baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita akan belajar hari ini memulai hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu stabil ya, nggak naik turun, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita belajar BLD 3, judulnya Memulai Hidup Baru dalam Pimpinan Roh Kudus. Baru deh kita bagiin bukunya. Nong, tong, tong. Bagiin bukunya dan buku biru kecil ini juga. Baru kita masuk. Nah, karena ini panjang, jadi jangan usaha eh, selesain kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau kita ingin penjelasan, selesaikan aja dulu baru karena panjang ya, karena panjang ya. Kita langsung mulai kalau di buku baru, karena ini buku baru, ibu-ibu mungkin pegang buku baru, kita langsung mulai dengan halaman 4. Kalau yang buku lama, kalau buku lama mulainya dengan halaman 3. Kalau buku Bu Ivon yang biru mulai halaman 3, kalau buku yang baru mulainya halaman 4. Sama seperti BLD-BLD sebelumnya, kalau ada yang perlu digaris bawahi. Ya, tiap-tiap hari dapat itu selalu digaris bawahi. Merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang yang telah mengalami kenyataan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang digarisbawahi. Lanjut terus, kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman 4 atau halaman 5 di buku yang baru. Kita baca aja, kita baca terus, bacanya juga sambil berganti-gantian dengan murid. Dan kalau ada ayat tambahan, bisa tambah ayat tambahan. Ya, banyak. Kalau tentang Roh Kudus banyak ya tambahannya. Itu kita baca sampai dengan halaman 6. Nah, sampai dengan kalau di sini halaman 7 dan kita akan masuk ke mari kita melihat buku kecil yang berjudul Apakah Saudara Telah Mengalami Kebahagiaan Hidup dalam Pimpinan Roh Kudus? Ada. Bacalah buku tersebut sampai selesai. Kita masuk ke dalam buku ini. Dan buku ini Oh ya, ini dia Bu. ya, buku ini banyak sekali ayat-ayatnya. Banyak sekali ayat-ayat. Dan kalau misalnya dalam waktu kita menyampaikan dalam waktu 45 menit, kan di kelas pasti cuma 45 menit ya. Ya. Diskusi karena kan kita akan mulai pasti akan mulai dengan puji-pujian gitu kan, ada semua lah segala-segala, dan total 1 jam itu kemungkinan dalam kelompok cuma 45 menit. Karena cuma 45 menit, ayatnya nggak usah dibaca. Ayat-ayatnya nggak usah maksudnya kan di sini ada seperti ada yang ayat-ayat, sebentar, ada ayat yang di PRK, di Pimpinan Roh Kudus, misalnya di halaman 8. Halaman 8. Kebanyakan orang Kristen hidup dalam tabiat duniawi sehingga ia tidak dapat mengalami hidup yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu. Orang Kristen yang bertabiat duniawi itu terus-menerus hidup dalam kekalahan karena satu. Karena A, ia lupa dan tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam tanda kurung Roma 5 ayat 8 sampai 10, Ibrani 10 ayat 1 sampai 25, 1 Yohanes, banyak. Nggak akan cukup waktunya kalau mau dibacakan pada saat itu. Jadi langsung aja diperintahkan Tuhan kepadanya. Nanti ayat-ayatnya dibaca aja di rumah ya. 2, ia hidup dalam kehidupan
rohani yang maju mundur. 3, ia sukar menerima, mengerti akan dirinya. Begitu. Jadi ayatnya nggak usah dibaca, nggak akan cukup waktu. Oke, ini eh, dibaca terus sampai yang perlu penekanan adalah di PRK ini, karena dia ada doa. Ini ada doa di bagian pimpinan Roh Kudus ini, ada doa yang harus kita pimpin mereka di dalam doa, karena doa ini doa untuk minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus ini. Di halaman 14, bagaimana caranya kita berdoa dengan iman supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita mau dipenuhi Roh Kudus ya, supaya kan kita mau dipenuhi Roh Kudus supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi persekutuan yang stabil, yang tetap. Tidak kita tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi kita bisa kuat gitu ya, kita bisa kuat. Hanya dengan iman kita dapat dipenuhi Roh Kudus. Doa adalah satu pernyataan iman dan Tuhan Allah lebih memperhatikan kesungguhan hati saudara pada waktu saudara berdoa. Berikut ini adalah satu saran doa. Baca dulu, ya Bapa, saya memerlukan Dikau, baca dulu gitu ya, baca, jangan langsung doa. Saya berdoa dan nah, baru kita tanya, apakah doa ini menyatakan keinginan Ibu Ivo, keinginan adik-adik? Dia pasti jawab iya. Gitu, anak-anak itu pasti dia akan jawab iya. Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup adik-adik sebagaimana telah dijanjikannya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Ibu akan atau kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Barulah mereka berdoa. Kita pimpin, tetap kita pimpin supaya kita yakin mereka berdoa. Ya Bapak, saya memerlukan Dikau. Mereka akan ikut berdoa. Saya memerlukan Dikau, saya mengaku, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita lanjut halaman 15. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana adik-adik dapat mengetahui bahwa adik-adik telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah adik-adik telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati adik-adik dengan Roh Kudus? Dia akan pasti jawab iya. Pertanyaan berikut, apakah adik-adik jujur dalam hal ini? Nah, mungkin ada yang yakin jujur, ada mungkin yang Ragu-ragu. ada yang antara Ragu-ragu. ya, yang nggak jelas lah ya. Tapi kita lanjut aja, dia jelas bagaimana. Nah, apakah adik-adik sekarang telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ah, dia mungkin ragu-ragu. Kalau gitu berdasarkan apakah adik-adik mengetahui hal ini? Nah, kalau dia ragu-ragu, mari kita baca. Nah, inilah firman yang harus kita baca di Ibrani 11 ayat 6 dan Roma 14 ayat 22 dan 23. Ayat itulah kita baca supaya mereka yakin kalau ketika mereka berdoa terima terima Roh Kudus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup mereka. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sih cuma baca. Janganlah bergantung pada perasaan itu, baca aja terus halaman 15. Kemudian udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tinggal dibaca aja terus sampai pernafasan rohani. Nah, pernafasan rohani ini juga harus ditekankan lagi. Apa itu pernafasan rohani? Ini adalah pernafasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan adik-adik senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Jadi seperti kita bernafas secara fisik, kita juga ada bernafas secara rohani. Ya, kalau bernafas secara fisik, waktu kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan udara kotor. Iya, kita mengeluarkan udara kotor. Jadi pada waktu kita menghembuskan nafas secara rohani, kita mengeluarkan udara kotor, mengaku dosa-dosa kita. Nah, pada waktu kita menarik nafas lahiriah, kita kan menarik oksigen, udara bersih. Nah, secara rohani kita menyerahkan kembali tahta hidup kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi dia akan mengerti apa yang dimaksud dengan pernafasan rohani. Nah, pernafasan rohani itu kita lakukan ketika kita Roh Kudus ingatkan bahwa, kamu berdosa, cepat-cepat lakukan pernafasan rohani. Itulah pengakuan dosa dan menyerahkan hidup kita lagi kepada Tuhan.
dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, hmm, kemudian dari ringkasannya juga nggak terlalu, ringkasannya sangat simpel. Dan terakhir, balik lagi ke buku ini. Balik ke pertanyaan-pertanyaan pengulangan. Ada pertanyaan-pertanyaan pengulangan. Kalau BLD 2 nggak banyak pertanyaan, tapi ini BLD 3 ini banyak Iya. banyak pertanyaan. Tapi gampang jawabannya. Kita akan pertanyaan pengulangan. Kepada siapakah orang Kristen duniawi bergantung, halaman 5. Oh, dia akan menjawab Diri sendiri. Iya, dia akan jawab gampang banget karena gambarnya jelas. Halaman 5 di sini ya, bukan halaman 5 di buku PRK ya. Nanti kalau PRK mesti pegang karena ada di halaman PRK. Hmm. Kepada siapakah orang-orang rohani bergantung, halaman 4 ya, ada di pimpinan roh. Dia cuma 2 buku. Ini Nah, dua halaman aspek. 8. Ah, ah. Dua aspek apakah yang terdapat dalam pernafasan rohani? Nah, ada di halaman 17 tadi. Menghembuskan Menghembuskan nafas nafas. dan menarik nafas. Nafas. Apakah artinya menarik nafas? Ada juga di halaman 17. Menyerahkan kembali tahta hidup kita kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Halaman 6, nomor 6, kita dapat mengetahui bahwa kita dipenuhi Roh Kudus dengan iman berdasarkan ada di sini Perintah perintah dan janjinya. janji Tuhan. Nah, jadi jawaban-jawabannya semua ada di buku biru. Iya. Iya. Ada juga di belakang contekan. Iya benar. Ada ya. Kalau saya punya udah diisi kan waktu itu. Oh, jadi ya, Iya. ya udah, jadi selesai. Jadi itu inti dari memulai hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. Iya. Supaya Ini persekutuan kita dengan Tuhan tetap ya stabil ya, kuat. suka hang Bu, suka diam aja terus baru Ah, ngalir lagi. HP saya kali ya. Tiba-tiba ya, diam, nggak ada suara terus baru. ya banyak Karena direkam kali ya. karena banyak angin. Iya, seperti itulah bimbingan lanjutan dasar 3. Dan jangan lupa kita janji pertemuan. Saya tadi lupa. Jadi sebelum selesai pelajaran, kita harus ingat untuk membuat janji pertemuan. Kita ketemu lagi ya minggu depan karena kita akan bahas. LD4. Iya, kita akan masuk ke bimbingan lanjutan dasar yang keempat. Lebih Tapi menarik. tapi aku mau nanya ke Yusti, yang kemarin ini kita yang di Pondok Ranji itu kita bahas BLD 2 ya, udah. Saya ingat yang di SMA 10 itu, SMA Negeri BL2 10. baru mau nanti Ya, besok. besok SMA 4 itu 4. BLD 2, Oh, jadi yang BLD 2 itu yang kemarin di SMA 10 SMA itu ya. 10. Iya. Oh ya. Kalau Satu gitu dua minggu. besok lebih gampang dong ya BLD 2. Iya. BLD 10 BLD 3 ya agak banyak, agak banyak. Iya. Jadi Jadi kita kita harus pintar atur kita waktu hanya ya. BLD 2 aja besok ini ya. Iya, BLD 2. iya. Kalau BLD 2 rasanya udah hafal gitu sombongnya. Itu ya. Iya, iya, Tapi iya. Saya senang ke BLD 2, saya antara hubungan dan persekutuan. Persekutuan. Saya selalu mengandalkan seperti hubungan kamu sama orang tua. Orang tua kamu sama kamu hubungan tidak akan putus karena itu punya apa hubungannya seperti itu Bu Pinkan tadi bilang kan. Kita anak, kita nggak mungkin terputus hubungannya walaupun apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi yang terputus apa persekutuannya itu yang Persekutuan. rusak gitu, ya nggak? iya. Seperti itu. Jadi Iya. itu lebih mudah untuk dimengerti seperti oh iya benar ya. Jadi kalau kamu misalnya berantem sama orang tua kamu, artinya melakukan dosa atau apa kepada Tuhan, berarti persekutuan kamu tuh jadi rusak gitu ya kan. Jadi Iya. yang itu harus diperbaiki dengan cara bertobat Mengakui dosa. itu, Iya. mengakui dosa dan Iya. Simpel seperti sekali itu. sebenarnya ya BLD 2 itu ya. Iya betul. Mm. Karena kita udah sering belajar yang itu, jadi udah dengan lingkaran-lingkarannya itu jadi Mhm. mudah gitu. Lebih mudah ya kan ya. Iya.
Iya. Dan saya rasa Ah, mereka juga gampang mengerti gitu. iya. Gampang Cuma mengerti. yang di Kan sekolah kemarin itu udah bawain BLD 2 kan di sekali. SMA Udah BLD 2. Udah di SMA Negeri 10. Heeh. dulu kan. Jadi kan udah ngelihat reaksi anak-anak itu kan. Iya. Iya. Jadi Em, diulang lagi ya Bu. Jadi kita baca BLD 3 itu, yang BLD 2 tadi udah aman ya Tan. BLD 3 ya. itu kita baca mulai buku ini dulu. Kita baca depannya Iya. judulnya, kita kasih tahu Iya. mereka. Habis itu kita baca dari halaman 3 nggak usah dibaca. Eh, halaman 4 ya Bu Pinkan ya. Kita baca halaman 4 Ya. sampai halaman 6 aja. Kita bacanya, Mm-mm. kita kasih mereka yang baca ganti-gantian gitu. Mm-mm. Eh, jadi supaya mereka semua ikut terlibat. Jadi kalau di Mm-mm. kelas itu jangan kita sendiri yang baca, jadi ganti-gantian usahakan Iya, kita supaya kita suka mereka, kasih iya, mereka yang baca itu, iya, mereka yang iya, baca. Jadi mereka tuh ada giliran semuanya iya, kebagian gitu iya, ya. iya, Aktif. Karena itu jam-jam untuk loh itu. iya, iya, iya. Jadi Jam mereka apa Bu semua Pinkan? baca. Jam apa? Jam Ya, ngantuk tuh Jam ngantuk anak-anak. ya. jam Mm-mm. 12. Jam 12 jam ngantuk ya. Kita baca, Mm-mm. kasih mereka semua baca ganti-gantian. Terus usahakan kalau ada yang masih suka main handphone, ditegur aja. Mm-mm. Kayaknya eh, kita nunggu dulu ada yang mau main. Aku ininya Mm-mm. agak-agak pelan. Maksudnya agak maaf kakak, kita tunggu kakak ada yang mau di WA, ada yang penting aku gitu. Kita tunggu kakak deh Mm. kalau udah. Jadi dia langsung berhenti main handphone gitu. Fokus dia langsung. Handphone itu langsung disimpan sama dia. Dia nggak bakalan pegang handphone itu lagi. Jadi kalaupun ada yang ngobrol juga, aduh kakak ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya gitu. Jadinya dia kembali lagi fokus gitu, gak ngobrol. Ya. Mm. Mm. Kalau apa Ya, namanya, saya catat, kita catatkan ya. nama-namanya. Iya, Tan. Tapi Iya. mungkin nggak hari besok ini atau hari Jumat ini kan mungkin juga bukan anak-anak yang sama kan karena pembagiannya eh, nggak nggak harus mereka gitu kan, Boleh, 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 nggak harus mereka lagi gitu kan. boleh, boleh, Kan boleh. udah grup. Eh, Udah ada udah grupnya. Beda besok. Udah Emang grup. besok dia SMA 10 lagi. Besok di SMA 4, Mami. SMA 4 Jadi Pondok beda dong. Ranji. Iya, SMA 4 Pondok Ranji. Aku tutup dulu itunya ya, Zoom-nya ya. Udah selesai. Oke.